keterampilan dasar mengajar yang harus dimiliki seorang guru. Karena di mana keterampilan ini sangat penting karena menjadi fondasi agar proses pembelajaran tidak hanya berjalan lancar, tapi juga menarik, menyenangkan, dan mampu meningkatkan motivasi serta pemahaman siswa. Dengan memahami ini, seorang guru dapat menciptakan suasana kelas yang kondusif, interaktif, dan bermakna bagi semua peserta didik. Nah, yang pertama itu keterampilan membuka pembelajaran. Ini merupakan langkah awal yang menentukan kesiapan mental peserta didik. Guru perlu menciptakan kondisi awal yang menarik seperti melalui persepsi, pengaitan materi dengan pengalaman peserta didik, atau pemberian gambaran tujuan pembelajaran. Dengan pembukaan yang baik, perhatian dan fokus peserta didik dapat dibangun sejak awal. Misalnya seperti ini. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Mer. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Sebelum kita memulai pembelajaran kita di hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan doa. Benar minta kesediaan seseorang untuk memimpin kita di dalam doa. Siapa yang bersedia? Dia. Baik, sebelum kita memulaikan proses belajar mengajar kita pada saat ini, mari kita segera berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa yang di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dan kami sangat berharap kepada kami sebagai anak-Mu, dan sudah dilipat dari Tuhan Yesus. Ya Bapa, pada saat ini kami akan memulaikan proses belajar mengajar kami, kiranya Engkau memberkati dari yang akan memberikan materi kepada kami, dan apapun yang telah dan akan mereka berikan dapat kami pahami dengan baik. Ini yang terjadi. Haleluya, amin. Terima kasih kepada Dela yang sudah membuka kita di dalam doa. Dan sekarang seperti biasa menyerahkan mengajak kehadiran. Dan untuk namanya yang dipanggil, silakan bersuara. Baik, Mer. Armagita Tambogi, Hadir, Mer. Imelda Karet, Hadir, Mer. Fernanda Timule, Hadir, Mer. Satulia Lao. Hadir, Mer. Wah, rupanya ada semua ya. Amin. Bagus kelas hari ini. Sebelum kita memulai, coba kalian pikirkan atau kalian bayangkan, kenapa sih manusia itu tidak bisa hidup sendiri? Selalu ada keluarga, ada teman, atau ada sekolah. Nah, dari pertanyaannya itu akan terjawab dari materi kita itu akan membahas sosiologi sebagai ilmu sosial. Nah, kedua itu keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya berperan penting dalam mendorong peserta didik aktif berpikir. Guru harus merancang pertanyaan yang bervariasi, mulai dari pertanyaan tingkat dasar hingga pertanyaan menuntut pemikiran kritis. Pertanyaan yang jelas, runtut, dan sesuai konteks akan memudahkan peserta didik memberikan respon dan menciptakan interaksi dua arah yang dinamis. Misalnya seperti ini. Nah, sebelum masuk ke dalam materi itu, Benar ingin bertanya tentang satu hal kepada kalian. Pernah nggak kalian itu mendengar, menurut kalian apa itu masyarakat? Saya Ner. Afilia silakan. Ner, jadi menurut pemahaman saya, masyarakat itu adalah sekelompok manusia yang tinggal dalam suatu wilayah yang sama, yang dimana mereka saling berinteraksi. Terima kasih. Wah, benar sekali ya yang dikatakan oleh Afilia bahwa masyarakat itu adalah satu ada di kelompok yang ada di masyarakat. Nah, yang ketiga itu keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah kemampuan guru yang menyampaikan materi secara runtut dan mudah dipahami. Guru perlu menekankan inti informasi, menggunakan contoh konkret, serta menyampaikan penjelasan yang dengan bahasa yang sederhana namun tepat. Penjelasan yang baik membantu peserta didik memahami konsep tanpa kebingungan dan mengurangi kemungkinan terjadinya miskonsepsi. Misalnya seperti ini. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam materi pengertian. Yang pertama itu pengertian sosiologi. Istilah sosiologi berasal dari kata socius dan logos. Socius itu bahasa Latin yang berarti kawan. Dan logos bahasa Yunani itu berarti kata atau berbicara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sosiologi adalah pengetahuan atau ilmu tentang sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat atau ilmu.
Kemudian ada menurut beberapa tokoh. Yang pertama itu Max Weber. Sosiologi mempelajari tindakan-tindakan sosial. Misalnya itu saat mendengar bertanya, terus kalian mengangkat tangan, itu artinya itu kalian ingin menjawab, itu menjadi salah satu tindakan yang kalian lakukan. Kemudian Sorjono Sukanto. Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari masyarakat secara keseluruhan dan hubungan-hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Misalnya itu, benar kasih contoh, kalian sedang berdiskusi kelompok. Sekarang kita masuk di dalam objek kajian sosiologi. Studi sosiologi didasarkan pada asumsi bahwa kehidupan manusia adalah kehidupan sosial itu sendiri. Istilah sosial berkaitan dengan tindakan manusia atau human actions dalam hubungannya dengan aneka tindakan manusia lain atau interactions, sehingga membentuk suatu keterulangan kompleks dalam sistem sosial. Selanjutnya kita masuk dalam sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri karena telah memenuhi segenap unsur-unsur ilmu pengetahuan. Ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut, yaitu pertama, ada sosiologi bersifat empiris, kemudian kedua, sosiologi bersifat teoritis, yang ketiga, sosiologi bersifat kumulatif, dan yang terakhir itu sosiologi bersifat non-etis. Kemudian sekarang kita masuk dalam paradigma sosiologi. George Peter dalam bukunya itu menyatakan ada 3 paradigma utama sosiologi. Ketiganya adalah paradigma faktor sosial, kedua definisi sosial, dan ketiga itu perilaku sosial. Soalnya fungsi dan peran sosiologi. Yang pertama itu fungsi sosiologi. Fungsi sosiologi sangat penting, terutama berkaitan kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Yang kedua itu peran sosiologi. Sosiologi juga memiliki peran dalam masyarakat. Peran ini dapat dilihat pada peran para sosiolog. Sebagai ahli ilmu kemasyarakatan, sosiologi sangat berperan dalam membangun masyarakat, terutama di daerah yang sedang berkembang. Yang kemudian hubungan sosiologi dengan ilmu lain. Orang sosiolog sama seperti psikolog, antropolog, ilmuwan politik, ahli ekonomi, dan ilmuwan sosial lainnya. Kelompok ini mempelajari perilaku sosial dan perubahan sosial yang dikatakan oleh Anderson 2027. Nah, yang keempat itu keterampilan variasi. Keterampilan variasi ini diperlukan untuk menjaga perhatian dan minat peserta didik sepanjang pembelajaran. Variasi dapat dilakukan dalam bentuk perubahan intonasi suara, perpindahan posisi, penggunaan media pembelajaran yang berbeda, maupun variasi kegiatan. Dengan adanya variasi, suasana belajar tidak monoton sehingga peserta didik lebih mudah berkonsentrasi. Misalnya seperti ini. Istilah sosiologi berasal dari kata socius dan logos. Socius itu bahasa Latin yang berarti kawan. Dan logos bahasa Yunani itu berarti kata atau berbicara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sosiologi adalah pengetahuan atau ilmu tentang sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat. Sekarang kita masuk di dalam objek kajian sosiologi. Studi sosiologi didasarkan pada asumsi bahwa kehidupan manusia adalah kehidupan sosial itu sendiri. Istilah sosial berkaitan dengan tindakan manusia atau human actions dalam hubungannya dengan aneka tindakan manusia lain atau interactions, sehingga membentuk suatu keterulangan kompleks dalam sistem sosial. Nah, yang kelima itu keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Keterampilan ini menekankan kemampuan guru dalam mengarahkan diskusi yang dilakukan peserta didik dalam kelompok kecil.
Guru harus memastikan diskusi berjalan sesuai tujuan, memberi kesempatan setiap anggota untuk berpartisipasi, serta membantu kelompok ketiga menghadapi kebingungan. Diskusi yang terarah akan meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kerjasama antar peserta didik. Misalnya seperti ini. Nah, dari sekian materi yang benar sampaikan, apakah ada yang kurang paham atau ingin ditanyakan? Sudah paham. Nah, saat ini kita akan berdiskusi kelompok. Disilakan pada peserta didik itu membentuk kelompok, 2 kelompok saja yang terdiri 1 sampai 2 orang. Dan kelompok yang pertama itu akan kita sama Fernanda, yang kedua itu Imelda dan Aprilia. Dipersilakan untuk membentuk kelompok. Nah, silakan setiap kelompok itu memperhatikan yang slide yang saya tampilkan. Di setiap kelompok itu silakan berdiskusi mengapa sosiologi penting untuk memahami kehidupan masyarakat saat ini. Dengan harap setiap kelompok itu memiliki jawaban yang berbeda agar sebentar bisa saja kemungkinan terjadi tanya jawab. Sejauh ini apakah ada pertanyaan untuk instruksi yang disampaikan? Baik, kalau sudah paham, dipersilakan untuk kelompok itu mengerjakan dan berharap itu kalian bekerja sama di dalam kelompok. Gimana kelompok? Apakah ada kesusahan? Tidak benar. Untuk kelompok email dan hasilnya gimana? Maksudnya net, aman net. Oh ya, sebagai informasi bahwa diskusi ini mereka kasih waktu 5 menit. Silakan kalian memanfaatkan waktu yang diberikan ya. Ya. Apakah semua kelompok sudah siap semua? Karena waktunya juga sudah habis. Sudah siap semuanya? Sudah Oke, baik. Ini mau siapa yang mau kelompok yang mau presentasi lebih dulu? Kami. Silakan. Kelompok 2. Oke. Bagaimana kelompok semua ini sudah siap semua? Sudah siap. Oke, baik. Ini yang mau presentasikan lebih dulu, benar yang ditunjuk atau ada yang ingin lebih dulu ingin maju? Kami net. Kelompok 2 dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mengapa sosiologi penting untuk memahami kehidupan masyarakat saat ini akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Sosiologi penting untuk memahami kehidupan masyarakat saat ini karena memberikan wawasan kritis tentang struktur dan perubahan sosial serta menjelaskan ketidaksetaraan dan interaksi antar individu. Demikianlah presentasi kami. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman lain? Tidak. Wah, ternyata kelompoknya sudah paham ya. Di kelompok 2 dipersilakan duduk dan berikan tepuk tangan. Selanjutnya dipersilakan kelompok 1. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mengapa sosiologi penting untuk memahami kehidupan masyarakat saat ini. Baik, sosiologi penting untuk memahami kehidupan masyarakat saat ini karena membantu kita melihat bagaimana individu, kelompok, dan institusi saling berinteraksi dalam kehidupan sosial.
Dengan sosiologi, kita dapat memahami pola perilaku, norma, nilai, dan perubahan sosial yang terjadi dalam sebuah masyarakat. Gimana kelompok 1? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas? Sudah jelas. Silakan duduk untuk kelompok 1. Dan tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kelompok 1 dan kelompok 2 itu sangat bagus saat mempresentasikan. Sangat jelasnya juga materi yang kalian diskusi, sehingga sudah tidak ada yang ditanyakan. Nah, yang keenam itu keterampilan memberikan penguatan. Keterampilan ini bertujuan meningkatkan motivasi dan rasa percaya peserta didik. Penguatan dapat diberikan secara verbal maupun non-verbal, seperti pujian, anggukan, senyuman, atau komentar positif. Penguatan yang tepat tidak hanya mendorong peserta didik yang berhasil menjawab, tetapi juga menghargai usaha mereka yang masih mencoba. Misalnya seperti ini. Apa itu masyarakat? Saya Ner. Aprilia, silakan. Mbak Ner, jadi menurut pemahaman saya, masyarakat itu adalah sekelompok manusia yang tinggal dalam suatu wilayah yang sama, yang dimana mereka saling berinteraksi. Terima kasih. Wah, benar sekali yang dikatakan oleh Aprilia bahwa masyarakat itu adalah satu ada di kelompok yang ada di masyarakat. Baik. Ini yang mau presentasikan lebih dulu, benar yang ditunjuk atau ada yang ingin lebih dulu ingin maju? Kelompok 2 dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dipersilakan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mengapa sosiologi penting untuk memahami kehidupan masyarakat saat ini akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Sosiologi penting untuk memahami kehidupan masyarakat saat ini karena memberikan wawasan kritis tentang struktur dan perubahan sosial serta menjelaskan ketidaksetaraan dan interaksi antar individu. Demikianlah presentasi kami. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman lain? Tidak. Wah, ternyata kelompoknya sudah paham ya. Di kelompok 2 dipersilakan duduk dan berikan tepuk tangan. Selanjutnya dipersilakan kelompok 1. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mengapa sosiologi penting untuk memahami kehidupan masyarakat saat ini. Baik, sosiologi penting untuk memahami kehidupan masyarakat saat ini karena membantu kita melihat bagaimana individu, kelompok, dan institusi saling berinteraksi dalam kehidupan sosial. Dengan sosiologi, kita dapat memahami pola perilaku, norma, nilai, dan perubahan sosial yang terjadi dalam sebuah masyarakat. Gimana kelompok 1? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas? Sudah jelas. Silakan duduk untuk kelompok 1. Dan tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kelompok 1 dan kelompok 2 itu sangat bagus saat mempresentasikan. Sangat jelasnya juga materi yang kalian diskusi, sehingga sudah tidak ada yang ditanyakan. Nah, sekali lagi, apakah dari semua materi yang benar sudah sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan atau kurang paham? Jangan malu-malu. Sudah jelas. Bagus sekali ya kelas ini. Nah, yang ketiga itu keterampilan mengelola kelas, di mana keterampilan ini merupakan kemampuan guru yang harus menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas yang tertib, nyaman, dan kondusif. Guru harus mampu mengatur waktu, menegakkan aturan secara konsisten, serta menangani gangguan dengan bijak. Manajemen kelas yang baik memastikan kegiatan pembelajaran lebih lancar dan seluruh peserta didik dapat belajar dengan optimal. Contohnya seperti ini. Paham? Selanjutnya, Benar ingin meminta satu siswa
bisa merefleksikan materi kita di pagi hari ini. Tapi sebelum itu, untuk setiap kelompok silakan duduk kembali ke tempatnya masing-masing dan silakan aturnya tempatnya di masing-masing. Nah, yang terakhir itu keterampilan ke-8, itu keterampilan menutup pembelajaran. Keterampilan ini adalah bagian akhir yang berfungsi menguatkan pemahaman peserta didik. Guru dapat menutup pembelajaran dengan merangkum materi, mengulang poin yang penting, atau memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk merefleksikan materi, atau juga memberikan gambaran mengenai materi selanjutnya. Penutupan yang baik membantu peserta didik menyimpan informasi yang secara lebih terstruktur. Misalnya seperti ini. 3. Oke. Nah, selanjutnya sekali lagi sebenarnya ingin memberikan kesempatan. Apakah ini kalian sudah benar-benar paham mengenai materi kita di pagi hari ini? Baik, bagus sekali ya kelas ini. Kalau sudah paham, selanjutnya benar ingin meminta satu siswa bisa merefleksikan materi kita di pagi hari ini. Tapi sebelum itu, untuk setiap kelompok silakan duduk kembali ke tempatnya masing-masing dan silakan aturnya tempatnya di masing-masing. Langsung saja, siapa yang mau merefleksikan materi kita di saat ini? Saya Dipersilakan emailkan. baik, untuk materi kita di hari ini sangat jelas bahwa tentang sosiologi di mana masyarakat itu tidak bisa hidup sendiri atau terpisah. Masyarakat itu saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Tepuk tangan dulu untuk teman kalian. Bagus sekali ya, terima kasih email sudah merefleksikan materi kita di saat ini. Selanjutnya kita masuk di dalam kesimpulan materi kita di pagi hari ini, bahwa sosiologi lahir karena dua revolusi besar di Eropa yang mengacak tatanan sosial. Komite kasih nama sosiologi dan menekankan gejala sosial itu bisa dipelajari kayak hukum alam. Sekian kesimpulan yang saya sampaikan, dan sekian pembelajaran kita di hari ini sudah selesai. Dan tadi karena kita sudah membuka dengan doa, benar minta satu siswa untuk menutup kita di dalam doa. Kepada Allah kita di sekolah. Baik, terima kasih. Marilah kita satu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Tadi kami sudah mengikuti proses pembelajaran. Sekarang kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya boleh sampai di rumah dengan selamat dan tidak kurang suatu apapun. Ya Bapa, yang menjadi doa kami dan Tuhan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih kepada anak kita, dan sebagai informasi bahwa pada pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai ketimpangan sosial. Berharap kalian semua mencari sedikit mengenai materi apa itu ketimpangan sosial, agar pertemuan kita di selanjutnya itu menjadi lebih baik. Dan sekian pembelajaran kita di pagi hari ini. Terima kasih dan selamat siang.